Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 12140311-316 dari kelas 1A Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang komunikasi persuasif. Apa yang dimaksud dengan komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pada umumnya, sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, kognitif, berperilaku di mana individu mencapai tingkat atau tahu pada objek yang diperkenalkan. 2. Afektif, perilaku di mana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek. 3. Konatif, perilaku di mana individu melakukan sesuatu tindakan terhadap objek. Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat memengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya memengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Walau ada kaitan antara kognitif, afektif, dan konatif, keterkaitan ini tidak selalu berlaku lurus atau langsung. Selanjutnya, tujuan komunikasi persuasif. Tujuan komunikasi persuasif sebagai berikut. Yang pertama, merangsang. Untuk memperkuat keyakinan orang lain, maka perlu disampaikan suatu fakta. Dengan cara ini, masalah lebih mudah tersampaikan ke permukaan. Anda dapat mengingat kesamaan dan keyakinan bersama. Landasan bersama berfungsi sebagai strategi untuk merangsang minat. Yang kedua, meyakinkan. Tujuan meyakinkan adalah untuk membawa perubahan dalam keyakinan, sikap, penilaian, dan nilai pendengar. Karena pendengar mungkin melibatkan prasangka mereka dalam penilaian. Rancangan beberapa poin yang valid agar mereka mendengarkan dan memahami topik yang disampaikan. Jika pendengar setuju dengan pikiran pembicara, maka pembicara dapat mengenalkan produk sebagai alternatif yang lebih baik, kemudian merekomendasikan tindakan ke depan yang lebih baik. Yang ketiga, ajakan bertindak. Dengan opsi ini, pembicara dapat mengajak pendengar untuk bertindak dengan mendapatkan perhatian mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa ingin tahu, memecahkan masalah, atau mengusulkan berbagai pilihan sebagai solusi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif agar efektif. Terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keaktifan suatu komunikasi persuasif sehingga apa yang menjadi tujuan komunikasi persuasif berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif agar efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikator atau sumber pesan mempunyai kredibilitas tinggi, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan memahami tentang apa yang disampaikan. 2. Pesan yang disampaikan harus masuk akal, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh pendengar. 3. Pengaruh lingkungan. Dapat mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga kondisi lingkungan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya komunikasi persuasif. 4. Pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Hal ini berkaitan dengan pesan yang disampaikan haruslah masuk di akal atau logika yang benar. Menurut Cagara, faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan komunikasi persuasif adalah: yang pertama, kejelasan tujuan. Komunikasi persuasif dilakukan dengan tujuan yang jelas. Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku sasaran persuasi atau komunikan. 2. Memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Sebelum melakukan komunikasi persuasif, komunikator harus mempelajari dan memahami kondisi
kekomikan atau sasaran persuasi yang sangat beragam, baik keragaman karakteristik, demografi, gender, pekerjaan, suku bangsa, gaya hidup, dan lain-lain. Yang ketiga, memilih strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi tersebut adalah siapa sasaran persuasi, tempat dan waktu pelaksanaan komunikasi persuasi, pesan apa yang harus disampaikan sehingga mengapa pesan harus disampaikan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.